Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Dini Afrianti Effendi. Sekarang saya lagi ada di salah satu pulau di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Pulau ini namanya Pulau Onrus. Pulau Onrus ini salah satu pulau yang terletak di DKI Jakarta, hanya 30 menit dari pelabuhan Kamal Muara. Nah, Pulau Onrus ini sebenarnya pulau yang jarang, sedikit sekali penghuninya, akan tetapi penuh dengan sejarah, penuh dengan masa kelam, masa cerita-cerita zaman dahulu, sebelum merdeka, setelah merdeka, sampai akhirnya dijadikan sebagai tempat wisata sejarah saat ini. Nah, banyak banget sebenarnya ini ya tempat di pulau ini yang bisa dieksplor gitu kan. Pohon-pohonnya rindang dan banyak banget bangunan yang sudah lama sebenarnya dan patut buat dieksplorasi lagi. Bangun meskipun setengah bangunan, tapi ini menarik banget buat eksplorasi. Pulaunya tidak begitu luas, tapi cukup rindang dengan berbagai pepohonan. Pokoknya ada apa aja di Pulau Onrus. Yuk kita jelajah bareng. Oke. Salah satu tempat yang konon katanya dijadikan tempat yang cukup keramat, bukan keramat ya, lebih bersejarah gitu, karena kisahnya dulu pernah dijadikan sebagai tempat ruang pemeriksaan jemaah haji. Ini barak haji kan banyak yang kayaknya udah pada roboh ya Pak ya. Itu gara-gara apa sih, bener katanya karena letusan Krakatau? Sini beberapa kali dibangun pulau ini, termasuk tadi bekas barak haji tahun 1911. Jadi di tampungan jemaah haji yang pulang dari Mekah, setiap barak itu bisa menampung 100 orang. Hancurnya sendiri tahun 1968 bukan kena akibat letusan Gunung Krakatau, karena Krakatau meletus tahun 1883. Sedangkan barak haji tahun 1911. Dan hancurnya tahun 1968, kebetulan pulau ini sempat kosong, gak bertuan, gak ada penghuni, dan sangat disayangkan penduduk sekitar datang dan pulangnya bawa material. Intinya pulau ini hancur di jarak. Dan mereka mengambil semua material. Makam siapa Pak? Makam Belanda. Kayaknya ada yang ditutupin sebagian. Ada berapa makam di sini Pak? Di sini yang sekarang ada 42. 42 makam. Ini dia. Zaman Jepang buat menjarain. Tangan dari orang-orang Eropa juga orang Indonesia. Ini penjaranya punya. Nah, kalau ini terowongan bawah tanah. Oh, ini apa ya? Ini tembusnya kemana Pak? Ini menembus yaitu ada 40 euro, yaitu Pulau Kelor, Bidadari, Kayangan. Oh, ini nggak ada airnya gitu Pak? Kagak ada, orang ini kan jalan. Oh, bisa Pak nembus berapa kilo Pak panjangnya Pak kalau Bapak tahu? Pulau Kelor, Bidadari, Kayangan, Kota Tua, yang terjauh. Wow, ini bener-bener nyambung gitu Pak? Nyambung. Wow, hebat sekali. Tapi sekarang udah nggak bisa difungsikan karena ada beberapa aksesnya yaitu yang jebol. Oh gitu. Makanya ini melalui laut. Kita ini ada ruang penjara. Oh, ini ruang penjara. Saya nggak apa-apa masuk nih Pak? Nggak masuk, tapi kita nggak bisa masuk karena bangunannya sudah rapuh.
Oh, Kita gitu. lihat dari luar aja. Oh ya ya ya. Ya. Makam pribumi ada beberapa makam yang dikasih gubuk. Situ ada makam yang masih pro kontra sekali. Beliau diduga makam pendiri DITI. Mungkin pernah dengar pergerakan tahun DITI. DITI. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dibentuk tahun 1949-an, tahun 50-an. Tapi makam itu masih pro kontra karena ada yang mengatakan bahwa makamnya ada di Pulau Ubi dan pengeksekusinya ada di Pulau Ubi. Karena beliau adalah meninggalnya tahun 62 dieksekusi pada masa pemerintahan Bung Karno, dituduh sebagai pemberontak karena mendirikan organisasi DII. Kita belum jelas apakah makamnya di Pulau Ubi, apakah makamnya di sini, karena kebetulan Pulau Ubinya udah tenggelam, udah jadi laut. Kita nggak tahu apakah setelah pulaunya tenggelam dipindahkan ke Pulau Ondrus, apa itu tenggelam, apakah dipindahkan ke pulau yang dekat Untung Jawa atau Pulau Air. Jadi itu masih pro kontra. Jadi di dalam itu belum jelas belum jenazah siapa gitu, Pak. belum jelas. Nah, sebelum 2012 diduga di sini. Oke. Setelah 2012 kembali beredar tentang foto-foto pengeksekusian beliau, dan kita lihat di fotonya emang kayaknya bukan suasana ada di Pulau Ondrus ini. Kemungkinan di Pulau Obi. Jadi apakah setelah pulau tenggelam dipindahkan kemarin itu juga masih belum. Ini banyak bangunan-bangunan Belanda. Apakah pernah dijadikan tempat singgah Belanda, rumah tinggal atau seperti apa sih, Pak? Jadi pulau ini banyak sekali fungsinya. Dari periode tahun 1600-an pulau ini dibangun sebagai galang kapal atau docking kapal, terus bidang rempah-rempah yang paling utama karena emang Belanda tentunya berdagang. Ada juga rumah sakit untuk penunjang, terus dibangun lagi untuk sebagai kekuatan. Pulau ini dibangun benteng juga, terus dibangun lagi sampai akhirnya pulau ini sempat diblokade sama Inggris, Batavia, dan dihancurkan sama Inggris. Oke guys, itu tadi perjalanan gue bagaimana di Pulau Ondrus dengan berbagai cerita-cerita misteri yang ada. Terlepas dari itu, pulau ini bakal pulau yang recommended banget buat didatengin, pulau yang indah, pulau yang salah satu pulau yang bersejarah. Dan lo kalau mau belajar itu sejarah, wajib banget belajar dari pulau ini, perjalanan bangsa, terus perdagangan bangsa Belanda, hingga perjalanan soal pro kontra ajaran-ajaran Islam yang ada di sini. Pokoknya buat Pulau Ondrus recommended banget buat jadi tempat wisata yang sejarawan, nimba ilmu, dan instagramable. Oke, thank you, terima kasih. Gue Dini, suara.com melaporkan.